Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hamidah. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyerahkan tugas ujian akhir semester Hukum Kesehatan. Yuk, simak bareng-bareng. Apa sih alasan diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan? Alasan hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait stakeholders dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Hukum kesehatan. Hukum adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pihak penguasa untuk dipakai bagi rakyat dan dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan, yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehat bukan hanya saja terbebas dari penyakit. Sehat adalah keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial. Yuk mengenal perjanjian terapeutik. Hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik, yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Kekhususan terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Hubungan dokter dengan pasien dalam kontrak terapeutik membentuk pertanggungjawaban perdata malpraktek kedokteran. Di samping melahirkan kewajiban bagi para pihak, hubungan hukum antara dokter dan pasien juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Kabar mengenai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kembali muncul ke publik. Kami selaku tim advokat mendorong agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan segera mengambil tindakan atas defisit BPJS Kesehatan. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar membantu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan defisit BPJS Kesehatan dengan melakukan evaluasi, kemudian dapat memberikan dana tambahan untuk dana jaminan sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, memohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit secara komprehensif. Teman-teman, ada yang tahu gak apa itu aborsi? Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Macam-macam aborsi. Selanjutnya, apa sih yang disebut praktek jelek itu? Bad practice atau praktek yang buruk adalah tidak sesuai dengan atau tidak menjalankan praktek dokter yang sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan medis. Lalu, bagaimana tolak ukur dari perbuatan malpraktek itu? Yang pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Yang kedua, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban. Yang ketiga, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan. Yuk, simak macam-macam dari malpraktik. Yang pertama, ada malpraktek etik. Adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan, contohnya di bidang diagnostik.
Yang kedua, malpraktek yuridis. Malpraktek ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana, dan malpraktek administrasi. Contohnya melakukan aborsi tanpa tindakan medik. Eutanasia itu apa ya? Eutanasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang yang menderita atau kesakitan karena rasa sakit yang dialaminya, serta rasa sakit yang luar biasa dan tidak ada harapan untuk sembuh. Ini dilakukan dengan cara yang cepat guna meringankan penderitaan pasien. Ini adalah macam-macam dari eutanasia. Nah, berikut ada syarat-syarat dilakukan eutanasia. Yang pertama, orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker, AIDS, dan lain-lain. Yang kedua, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Yang ketiga, pasien harus menderita sakit yang amat sangat sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin. Terakhir, yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien hanyalah dokter, keluarga yang merawat pasien, dan ada dasar dari 2 orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilaksanakan eutanasia. Berdasarkan pandangan hukum dalam Indonesia bahwa membantu seseorang untuk mengakhiri hidupnya dikategorikan sebagai tindakan pidana, hingga kini Indonesia tidak mengizinkan praktek eutanasia karena menurut ketentuan tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 344 yang menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dijatuhkan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Agama Islam tidak pernah mengizinkan pembunuhan baik itu terencana ataupun tidak, kecuali dalam beberapa hal, yaitu orang yang bersangkutan membunuh orang lain secara melawan hukum, orang yang sudah menikah melakukan perzinaan atau murtad. Setiap jiwa yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah penting untuk dijaga dan dihormati keberadaannya. Maka eutanasia adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan karena ini sama saja dengan pembunuhan dan tidak adanya penghormatan bagi jiwa seseorang.